sengiti karo pangeran. Ya, karena talak itu menyakitkan juga membahayakan. Illa li jinayatin, kecuali kalau ada tindak pidana atau pelanggaran hukum. Artinya kalau memang talak itu menjadi sebuah takdir, sebuah solusi, maka dengan terpaksa diperbolehkan. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahwa talak itu dengan makna dan hakikat serta apa yang harus dilakukan? Talak di sini wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi mulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara, kita akan mempelajari hal yang berhubungan dengan nikah, yakni talak. Talak itu artinya adalah bahasa Jawanya pegatan, bahasa Indonesianya cerai, ya, bahasa Arabnya ya tolak tadi, tolak. Bagaimana hukumnya talak itu? Mubahun, walakinnahu abghadul mubahat ilallah. Walakinnahu lan tetapi ini talak abghadul mubahati iku perkara-perkara mubah kang dipendoni. Jadi perkara-perkara yang diperbolehkan tapi tidak disukai. Sukai siapa? Oleh Allah. Li'annahu idza'un wa dhararun, karena talak itu menyakitkan. Talak itu juga membahayakan bagi suami istri dan juga bagi anak. Kecuali ini illa li jinayatin, karena ada persoalan jinayah. Jinayah itu artinya adalah karena ada persoalan pidana, karena ada pelanggaran-pelanggaran, dan mungkin solusi tolak ini bisa menjadi sebuah argumentasi, alasan untuk talak. Kalau diteruskan mungkin berbahaya. Nah inilah maka diperbolehkannya talak. Ada dua istilah kata dalam talak yang disampaikan oleh seorang suami kepada istri. Apa itu? Yang pertama adalah talak soreh. Talak soreh itu adalah menyampaikan dengan bahasa yang soreh dan jelas. Katolak tuki, seperti kamu saya talak. Wa farok tuki, dan kamu saya firqoh, saya pisah. Wa saroh tuki. Nah, artinya ya, kamu saya cerai, kamu saya pegat, kamu saya talak, kamu saya pisah. Itu adalah bahasa yang soreh, dan itu akan menjadi talak tanpa ditanyakan maksudnya, karena ini sudah jelas. Itu kalau soreh tidak ada hal yang disembunyikan, maka jatuh talak. Nomor 2, wakinayah. Istilah yang kedua adalah definisi dari ucapan yang disampaikan itu kinayah, sifatnya adalah kias. Seperti ka'adhabi wa akhruji wa anti khurrah. Kamu pergi dari rumah saya, keluar dari rumah saya. Wa anti khurrah, kamu sudah merdeka. Atau ngomong kalau bahasa Jawanya adalah nang mulya sri. Nah itu muleho kelambimu gon muleh kabeh, muleo ning wong tuamu, gotongan kabeh bekakasmu, kowe rene padha mbek kucing munggah ambin. Itu bahasa Jawa.
Ini ada tafsil. Jika di dalam hatinya itu tidak ada niat, maka tidak talak. Jika dalam hatinya ada niat, maka tertalak. Artinya jatuh talak itu. Nah ini. Maka perlu dipahami, ada dua istilah. Pertama istilah yang jelas, tanpa dipertanyakan lagi sudah jatuh talak. Yang kedua adalah istilah yang kias, yang tidak jelas. Kalau ada hati dan keinginan untuk nalak, tertalak. Kalau tidak ada, maka tidak tertalak. Ini masalah kata-kata yang disampaikan. Dan talak itu akan terjadi setelah nikah. Kalau tidak nikah ya tidak tertalak. Umpamanya ada orang yang belum nikah kemudian ngomong saya talak, ya tidak terjadi. La taqa'ut talak qabla nikah. Wong pacaran ngomong tak talak, itu tidak terjadi karena dia tidak punya ikatan. Sekarang adatul tolak. Adatul tolak itu ada 3. Ada 3. Ini pertama adalah at-tolaku marrotun wa marrotani wa yusamma tolakun roja'yan. Talak 1 kali atau 2 kali dan itu dinamakan talak roja'i. Kenapa talak roja'i? Karena bisa kembali. Liqaulihi ta'ala at-talaqu marrotani fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Talak 2 ya, bisa ditahan, bisa berbuat baik lagi lah. Artinya di sini menunjukkan bahwa boleh rujuk kembali. Faman talaqa zaujatahu talqatan wahidatan aw talaqtaini ba'da duhul. Kalau dia ya talak istrinya dengan talak 1 atau talak 2 setelah dia bersenggama, ba'da duhul itu setelah alat kelaminnya masuk, artinya setelah jima. Ya juzulahu muraja'atuha malam tangqadil iddatuha. Boleh dia rujuk kembali walaupun dia sudah jima. Boleh dia rujuk kembali sebelum selesai iddah. Iddah itu adalah batas penantian orang yang menikah lagi setelah ditinggal mati atau ditinggal talak. Ada yang iddah wafat, ada yang iddah talak, ada yang 3 bulan, ya ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang 3 sucian kalau di akhir. Nah ini, jadi dia boleh rujuk asalkan belum selesai iddahnya, belum selesai batas iddah. In aradu islahan ay raj'atan fa in qadat iddatuha la tahillu lahu illa bi aqdin jadid. Kalau iddahnya masa talak itu ya dibatasi dengan panjangnya masa iddah. Kalau dia sudah keluar dari batas iddah, maka dia harus nikah baru, bi'aqdin jadid, harus nikah baru. Artinya tidak rujuk lagi, tetapi nikah barulah, nikah baru, nganyari nikah. Nomor 3, at-tolaku salasan. Sekarang talak 3, yusamma ba'inan. Itu namanya talak ba'in. Faman talaqa zaujatahu salasan. Wong sing nalak bojone ping 3. La tahillu lahu, maka tidak halal baginya, artinya haram. Hatta tangkiha zaujan ghairah wa yata'aha. Kalau istri yang ditalak itu sebelum dia menikah dengan orang lain dan sebelum bersenggama. Artinya gini, talak 3 itu sangat fatal. Dia bisa kembali lagi, ya, bukan hanya rujuk, kembali lagi untuk menikah karena saking senengnya, tapi dia sudah menjatuhkan 3 kali talak,
maka dia boleh lagi manakala sang istri sudah nikah dengan orang lain dan kudu wis dirasakno bojone anyar. Artinya sudah harus dukhul pada istri yang baru. Ini tidak boleh disetting sebenarnya. Wengko tak nikah nombek koncoku, setelah itu enggak boleh disetting sebenarnya, karena enggak ada bahasa setting di sini. Artinya dia harus nikah sebenarnya, nikah dengan ikhlas. Masalah nanti ditalak kembali itu urusan nanti. Yang penting dia harus sabar menanti karena memang apa yang diucapkan berbahaya. Nah, liqaulihi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ini bahaya sekali. Jadi ada 3 bilangan talak itu, talak 1, 2, namanya talak roj'i, dia bisa mengulangi ya dengan talak. Kalau dia itu talak 1 kali, talak 2 kali. Nah, dengan syarat bahwa yang nomor 2 ini, dengan syarat tidak keluar dari batas iddah. Artinya masa-masa lama iddah itu tidak boleh keluar dari lama masa iddahnya. Jadi ada masa iddah. Kalau sudah keluar dari masa iddahnya, maka dia harus, kalau ingin rujuk ya, maka dia tidak boleh, tetapi dia boleh rujuk tapi dengan akad baru, dengan akad baru. Akdin jadidin, dengan akad baru. Ya. Atau kalau dalam bahasa lain namanya itu tajdidun nikah, tapi di sini akad baru. Ya, qabiltu nikahaha wa taswijah itu yang laki-laki itu. Tapi kalau rujuk kan saya rujuk kembali gitu, sudah bisa. Kemudian talak yang talak 3 adalah talak bain, artinya dia tidak boleh rujuk atau tidak boleh nikah kembali kepada istrinya manakala istrinya tidak atau belum nikah dengan orang lain dan dirasakan atau bersenggama dengan suami yang baru. Ini adalah hal-hal yang penting. Maka perlu kita pahami bahwa semuanya perlu ilmu. Kita harus belajar dari awal, dari dasar, sehingga kita nanti tidak menjadi orang yang gerusa-gerusu dalam memahami sebuah tekstual agama. Ini masih ada terusannya nanti di episode berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan berupa kekeluargaan itu bisa barokah, dan orang-orang yang kadung talak itu kita doakan semoga mereka juga mendapatkan keberkahan manakala talaknya mempunyai alasan dibenarkan dalam Islam atau karena memang itu solusi terbaik bagi mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.